السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين. وظهر الظاهر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وأدم النفع بعلومه وعلومه من في الدارين آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال إمامنا الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب بداية الهداية. Dan dalam berkata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Bidayatul Hidayah, bermula adab-adab bergaul dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu berjumlah 15 perkara. Jadi kita menyambung pembacaan kitab Bidayatul Hidayah kita, yaitu masuk tentang kepada adab-adab bergaul, adab-adab terhadap Allah Ta'ala. Dan kita mau mengamalkan kepada Allah. Karena kalau kita ada adabnya lawan Allah, itu sama berbuat lawan Allah Ta'ala. Supaya kita ini nyaman dan itu bermula adab-adab kepada Allah Ta'ala itu ialah yang pertama menundukkan akan kepala di hadapannya. Artinya kita merendahkan akan diri kita. Jangan merasa kita memiliki kemampuan. Jangan merasa kita berisi keahlian. Kalau ya al-mar'u dari ma'artihi, jangan merasa ada berisi kisah di sini. Artian kisah itu kisah diri. Kisah diri kita, kita ada berisi kisah. Ini nama rancak kita kisah-kisahkan lah. Yalah, rancak yang diungkai-ungkai itu kisah diri kita. Jadi rahatan di hadapan Allah Ta'ala, jangan merasa ada berisi kisah. Justru kan di mana hadapan Allah Ta'ala, sifat guru sudah belajar. Allah Ta'ala itu kada bertempat dan kada sama dengan makhluk. Dan sidin itu ada di mana-mana, namanya ada, kisahnya ada. Artinya apa? Di hadapan Allah Ta'ala itu kada mesti rahatan beribadah, kada. Baik di hadapan waktu kita beribadah mau ataupun kada rahatan beribadah. Sekalipun dia bekerja rata pegawai apakah ya kan? Jangan ada kita merasa kita ini yang paling harap. Ini di sini menentukan akan kepala di hadapannya, karena kepala ini mengisyarat sesuatu pangkat, sesuatu kelebihan. Karena kepala ini dipandang dulu. Makanya waktu kita sembahyang sujud itu kan dihantar kepala kan lingkup. Kenapa? Karena tempat
punya kemuliaan bagi manusia, ini anaknya di Allah dan tidak diisi anaknya. Yalah. Dan kita rajin awak disakiti kata bapak. Yalah. Padahal lah. Tangan dicibit orang kata bapak, tangan dipukul orang kata bapak, tapi sudah muka tampar orang sopan. Yalah, sopan. Tapi pun tangan aja kok pukul orang kata bapak, tangan cibit orang kata bapak itu sopan. Tapi pas apa muka sopan kan? Nah artinya anaknya kemuliaan daripada manusia itu letaknya di kepala. Nah, lalu isyarat menunjukkan kepala, jangan ada kita merasa kita ini mulia di hadapan Allah. Lalu di sini dan semalam, amun sudah mengenal akan Allah Taala, sudah sini dipul berada. Anda tahu? Pinatu siapa beran Allah Ta'ala ini. Nya amun pinatu maksudnya amun pinatu pada lagi timbul ya lah. Jadi kita tuh kadang-kadang kenapa nahwal, kenapa warning, kenapa warna ada pinatu. Jadi asal biasanya kayak kita lawan perkawanan, kawan sekelas sekolah, ya kan? Sudah habis sekolah, kawan tadi menjadi orang yang hebat. Kayaknya lagi di pondok sakamar, pesantren ya sakamar, salukal, sepelajaran, saburu pulang, makan sadapur pulang, ya kan? Cuma kan sepiring, ada pemakan, tapi hebat sepiring. Cuma akhirnya cukup bergaul, ya, jadi pas sudah lulus dari pesantren keluar masing-masing, nah, ada yang ini, ada yang itu, ya lah, ini macam. Pas ketemuan sangkaan kawan ini masih baik-baik, sangkaan, jadi itu kegayaannya. Pas kalinya pulang ke kampungnya. Betapun di mana rumah Ano dan rumah siapa si Ano Muhammad mana ini pelajaran rumah Muhammad siapa Muhammad guru Muhammad kan Kiai Muhammad kan ya tadi model seakan-akan asal anggap remeh karena kita ada pinandu lawan dia. Kadang kenal kita sebatas sedikit kita aja. Pas sudah bertamuan, sekalinya buat guru besar. Ya lah, lagi dulu ke sisi mat aja. Pas sudah bertamuan, hampir mat buruk dia. Kenapa? Karena timbul pinandu. Nah sama kita dengan Allah Ta'ala asalnya kada pinandu lawan Allah. Jadi Allah menyuruh pemahawai, Allah menghalang ini biasa saja. Sudah kenal dengan Allah Ta'ala, belajar sifat sifat tahu Allah sempurna, Allah Ta'ala hebat, Allah Ta'ala dan isi kemuliaan. Lalu mau menentukan ya, bila kada kenal kada tahu, bila kenal dan tahu kita. Nah, ini makanya sebelum sidin memandangkan adab semalam, hendaknya ujar sidin kita makrifat dulu, kenali dulu Allah Ta'ala. Dan rajak diulang, awal bil ma'rifatullah, awal kita berjalan di agama itu kenali dulu ampun agamanya, kenali dulu. Bila kita dulu lawan ampunnya, nah ini mau sedang mau tutup. Tapi bila ada pinandu, wah ini kita pinandu ampun seorang, akhirnya apa? Nah ampun seorang ini keluarkan. Padahal mengharap tidak seorang, orangnya mengharap tidak seorang. Pertemuan orang yang dikisahkan ampun seorang. Padahal ampun seorang ini ampun Nabi tiga. Terus itulah yang dimakan hajar itu jadi tahu pada antara ampun Nabi tiga. Yang belum biasa adalah ini sama
Kita kawa bergerak, kawa berdiam, kawa melihat, kawa berpandir, kawa mendengar, kawa makan, kawa minum, kawa ini dan itu serba siapa gerak ampunnya. Ini nama Allah akan siapa? Oh Allah Ta'ala. Dan mana Allah Ta'ala ini kadang pernah memisahi kita. Tak pernah. Ada pernah coba kan ini buruk Allah Ta'ala itu memisahi kita satu menit dikit ya sedetik saja Allah Ta'ala berjauh pada kita ya dari situ kita ada bermanfaat lagi ada taubah apa-apa ya artinya bila sudah dipisah sidin terkadang sidin itu bisa bergayaan bergayaan cuma bergayanya Allah Ta'ala itu ya makhluk ini tinggal kita aja terkadang orang akan merasa asal berisi hafalan banyak Quran. Jadi modelnya kuliah itu ya saat aja, well aja, ya lah. Merasa seorang hafal banyak, ada merasa tadi ampun hafalan nama ada ilmu dan menguasai kurangnya ada tiga. Ini dia di sini kita kur. Ya nama mencari lakum kada dapat. Mencari lakum kada dapat. Wala ana 'amilun ma abattum wala antum 'amiluna ma a'bud wala ana 'amilun ma abattum wala antum 'amiluna ma lagu ada dapat berlaku. Padahal ini amalan mulai dari anu sampai ke Tuhan. Sampai pacucuan di belakang. Tahu sudah kasar. Bila kait jadi imam menghadap kuliah Allah. Pasti Allah kait, pasti kuliah artinya bahkan dia mulai anu umur 50 dan mulai bujang. Kuliah sampai 50 tahun melakukan kuliah secara manual dan menghilang lagi. Ialah ini kenapa lakum kada dapat? Wala anak. Bingung. Disambungkan juga tatap kalimat. Dan di belakangnya lakum karena Allah dinokom dan pulang artinya disangka diingat lalu waliyatin tapi kena ruku ini kena sangka sini ada sambungannya. Nah ini modelnya Allah bagi gayaan kita. Di mana gayaannya ini panabur ujar Allah jangan pindah berharap-harap, jangan hendak menampaykan seorang harap. Nah lalu kita disuruh oleh agama menundukkan kepala di hadapan sidin, jangan merasa berisi kelebihan, berisi ilmu, jangan merasa aku alim, jangan. Berisi harta jangan merasa aku sugih, jangan. Berisi pangkat kekuasaan jangan merasa berisi pangkat dan kekuasaan. Ya, sabaradan itu hanya amanah titipan karunia dari Allah. Amun timbul perasaan merasa mulia, merasa hebat, Allah Ta'ala satu matidnya menghilangkan. Allah Ta'ala satu matidnya menggantikan. Banyak sudah kisah-kisah benar. Banyak harta pun itu turunan kada habis. Jangan tujuh satu turunan saja kada sawab jeluk. Di Quran ulang yang luar biasa sombongnya siapa? Fir'aun. Fir'aun kemudian sama aku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, ujar Fir'aun, aku Tuhan engkau. Yuk siapa tahu aku jadi Tuhan. Fir'aun mati
Iblis itu tauling. Jadi guru kisah itu iblis saja tauling loh, Firaun ini. Karena apa tauling? Ujar iblis, aku ini Tuhan dari ikan Firaun. Iya lah, Tuhan, ilmu banyak, pengalaman banyak, kesaktian banyak, sihir banyak. Ujar iblis, kata surah aku Tuhan. Iblis melihat surga semua, melihat neraka semua, melihat si surga sahabat semua. Yalah, ada surah iblis ma'akui jadi Tuhan semua. Firaun melihat Tuhan ada apa? Melihat surga yang ada semua, neraka ada semua juga. Hanya sedikit kehendaki Allah ilmunya di situ. Sudah kepada ana rabbukumul a'la, aku yang paling tingginya Tuhan dan paling tinggi. Rabbukumul a'la, Allah surah Al-Wasirah apa? Ada yang benar. Namun nazi'ati gharqa, ya ada. Dia Firaun sombong, ujub, merasa diri paling hebat. Kenapa? Karena waktu itu Firaun dirujung Allah Ta'ala. Arti dirujung itu ya dalam bahasa kita atau bahasa Arab apa? Istidraj namanya. Bahasa kita dirujung. Bahasa lanjuran. Harta melimpah diberi Firaun. Kekuasaan luar biasa. Karena zaman dulu ada 4 raja yang menguasai seluruh dunia. 4, 2 enam zalim, 2 enam baik. 6 zalim Firaun lawan Raja Namrud. 6 baik Raja Dzulqarnain lawan Nabi Sulaiman. Itu 2 enam baik. Jadi 6 keempat ini 2 enam kanda, 2 enam baik. Firaun termasuk 6 keempat ini. Namrud di zaman Nabi Ibrahim, raja seluruh dunia. Ada raja di yang hajar, ada Firaun, ada raja di Mesir hajar, ada, tapi seluruh dunia kuasainya. Ada yang nama aku jadi Tuhan, merasa berisi pangkat, merasa berisi kelebihan. Akhirnya apa? Nah, Allah berharap tenggelamkan Allah sekumat dia tercampur dengan banyak enam. Iyalah, sekumat dia Allah maha. Firaun merasa dirinya banyak harta, sekumat aja Allah Ta'ala misalkan. Artinya kita hidup jangan merasa diri kita ini berisi kelebihan. Mudah-mudahan kalau kita mengamalkan juga. Adab yang pertama, menundukkan akan kepala di hadapannya, jangan merasa berisi mulia. Yang kedua adabnya ialah merendahkan akan pandangan di hadapannya. Oh, jangan jual mata itu model asa ini satu kurang lebih yang pertama aja. Pandangan itu jangan ke atas terus ke kada. Jangan ke atas terus sakit dulu. Iyalah. Artinya sama, jangan merasa berisi pandangan-pandangan yang mulia. Ya, hadapan Allah jangan merasa memandang orang hina, Jangan memandang orang dengan pandangan hina, tapi pandanglah orang dengan pandangan mulia. Tapi bila memandang diri, pandang diri kita orang yang paling hina. Jangan memandang pandangan, jangan merendahkan akan pandangan di hadapannya, rendahkan pandangan kita. Di mana di hadapan sidin, artinya bila memandangkan diri kita yang paling hina. Bila memandang ke orang yang paling mulia. Paling bila paling orang hina kita mulia. Nah ini kan taubat nomor 1 tadi, sombong pulang, ujub pulang, yalah. Bila taubat ini memandang orang hina, kita memandang diri kita yang mulia. Nah ini bisa ada macam-macam penyakit hati timbul. Timbul kadang ngasihati orang karena mau. Ya, merasa diri seorang Tuhan disiplin berlebihan. Ini dan kita tahu mengamalkan adalah. Yang ketiga, adab-adab dengan Allah Ta'ala yaitu
tujukan perhatian kepadanya. Jadi Allah Ta'ala aja menghiraukan, karena Allah aja yang dikirakan. Ianya kita beribadah jangan hendak kemandang kalahin pas itu kalahin kada. Tapi perhatian kita fokus hanya kepada Allah Ta'ala. Di dalam hidup lo, di luar pada gawian, di luar pada ibadah, perhatian bagawi, usahakan kenapa bagawi Allah namanya buruk. Fokus ingat akan Allah Ta'ala. Fokus pandangan menumpukan akan perhatian kepada Allah. Artinya dalam bahasa itu dengan ria. Ya, disuruh kita dalam beribadah, dalam beramal ikhlas. Jangan cari yang lain kepada Allah, jangan. Yang dapat mendiamkan segala anggota badan. Nah, anggota badan, arah dan amal anggota badan ini jangan tapi kasih tukang lari, ya kan? Yang kelima bersegera mengikuti akan perintahnya. Ibadah yang wajib, yang sunat tidak ada nawi nasib. Jangan melanggar. Yang dalam menjauhi akan larangannya. Yang ketujuh tidak menyangkal atau menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap takdirnya. Ini adabnya juga. Jadi kita belajar bagaimana jangan sampai bahasanya itu kada terima dengan takdir Allah Ta'ala. Jangan sampai. Kadang semalam kejaran malam guru, sempurnanya iman seseorang itu tergantung bagaimana ia mengamalkan atau menanggapi daripada rukun iman yang keenam, yaitu percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Nah di sini banyak perumbus, banyak manusia orang beriman banyak nang di sini nang matinya nang iman benar nang lepas pada dirinya. Ya lupuslah bahasa kita nyata. Kepada beriman kepada Allah, ya. Kepada beriman kepada Rasulullah, ini. Kepada beriman kepada para nabi dan rasul, ya. Beriman kepada para malaikat Allah, ini. Ya. Beriman kepada hari kiamat, ya. Beriman kepada apa lagi? Allah, malaikat, nabi, hari kiamat, apa? Apa aja? Qada dan qadar. Itu mah keenam. Kali berapa? Hari kiamat. Oh, lawan kitab ketiga sendiri. Lawan kitabnya adalah kan dinyatakan ayolah. Katakan pada peringatan ketiga. Jadi dengan Allah ini mengucap beriman. Aku beriman dengan Allah di kita. Ya, aku ini beriman dengan para malaikat. Iya, beriman dengan para nabi dan rasul, yakin. Awalnya beriman dengan kitab-kitabnya Allah Ta'ala ini melihat bang. Ya, nanti malaikat merasakan. Beriman dengan hari kiamat ada kabarnya, tandanya banyak sudah. Nah lalu nih nang penyempurna nang keenam beriman dengan qada dan qadar. Dan ini nang banyak yang kita tuh artinya ada sesuai dengan pembuktian. Kenapa? Karena qada dan qadarnya Allah Ta'ala itu terkadang bertentangan dengan kehendak kita, bertentangan dengan kemauan kita. Banyak. Terkadang yang ditetapkan Allah Ta'ala ini ada masuk ke akal kita. Terkadang tapi baru masuk mana kada. Kalau dia masuk ini bisa amalannya nih meyakini. Tabarokan kada masuk, kawalah. Kayak padanya kita hendak nyaman sekali sakit. Kawalah. Berdoa, berantar orang. Artinya bilang mungkin berantar orang berdoa, Allahumma aghnina bihalalika an haramika. Ada lagi mana? Yalah, itu orangnya beda. Allahumma aghnina bihalalika an haramika. Ya Allah, banyakkan apa sugihakan ulun dan sugihakan dengan yang halal, jauhkan yang haram.
Terkadang habis sembahyang minta berdoa, Allahumma razaqna rizqan jadidan, ya Allah berilah rezeki yang hanyar terus, jangan memburuk. Nak hanyar itu baiklah, ya lah. Itu berapa dan kasiran dan banyakkan harta ulun. Tapi tadi kita artinya secara umum dalam dunia ini kebanyakan pasti minta sugih, artinya minta nyaman. Saking hendaknya sugih, saking hendaknya nyaman, lalu berusaha. Ya kadang usaha. Kadang usaha mulai subuh, kadang mulai malam 24 jam, usahanya. Tapi Allah berkehendak lain. Takdir Allah berkehendak lain. Apa ujar Allah? Ikam miskin. Awalah kita berita. Awalah. Awalah. Biar hukum apa orang tu hukum kampung tatap kena covid dan bila ujar Allah sudah miskin. Biar berusaha 24 jam. Awalah berita kita. Ya Allah ulun hendak miskin. Ya Allah ulun hendak kering. Ya Allah ulun kada hendak ini, hendak itu, ulun hendak ini saja. Ujar Allah kada usah ini, ikam ini saja. Awalnya kita merasa. Nah inilah takdir Allah. Nah lalu kita sebagai hamba Allah Ta'ala yang jujur beriman, ada kita tidak menyangkal, artinya menunjukkan tidak rasa tidak puas hati terhadap takdirnya. Artinya jangan menghilangkan bahwa jangan kada menerima, jangan. Kalau ya Allah, ulun beribadah sudah, ulun berusaha beriman sudah, membayar duha rancak, membaca waqiah rancak, belum lagi ulun berusaha ini, dagang ini, berumah apapun sekalinya. Ya Allah, jangankan sugih untuk memberikan ini bila kada mau hidup kakinya. Ini adalah bilang apa? Jadi kata ayam kesana. Tuh kawan yang di hijau rumah periannya beribadah karena kuring aja gawiannya bangun malandau untuk ilmu karena beliau bangun makan kuring pulang karena perjalanan penyuk-penyuk itu ya tempat seluruh hajar pulang. Nah jelas ini kalau kita nanti tidak menerima ya kan ini menjangkal dengan takdir Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala itu bergawe itu macam-macam. Inna Allah wirun, Allah Ta'ala itu ganjil, artinya gawian sedih memang ganjil. Nah lalu kita sudah paham Allah Ta'ala ini gawian sedih memang ganjil, kita mengerti Allah Ta'ala. Jangan sampai kita beranggapan artinya menghendaki Allah mengerti kita, jangan. Jangan kita berpandang biar hanya ya Allah mengerti ulun biar tak usah, jangan gitu. Karena kita ini kebanyakannya ialah minta mengerti Allah Ta'ala, tapi kita kada pernah mengerti Allah Ta'ala. Akhirnya kita bahwa ya ada berdoa hendak nang kayak ini kehendak kita kayak ini, lalu Allah berkehendak kayak ini kada sesuai menentang dengan kehendak Allah Ta'ala. Padahal nang alim siapa, nang jadi Tuhan siapa? Itu kalau sebenarnya kan. Nah ini nang jangan aja sini. Nah lalu caranya supaya kita jangan ada merasa kada puas lawan takdir Allah Ta'ala. Caranya nih, saya kira jangan pakai tadi perbuatan. Jangan pakai itu ujar guru kita menyaki bersangka baik lawan Allah Ta'ala. Sangka baik terus. Walaupun nang diberi disiplin itu kada sesuai lawan ampun kita, itu sesuai. Kayak saudara contoh hendak payung pedagang sekalinya ujar Allah jangan, ya lah. Ini takdir Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala menentukan. Ada juga guru kan orang pengunjung, ya lah. Aja saja. Mendasar kunjung kita di sini nang harap kita nang hebat apa? Mohon aja sedikit tantarannya tantaran sampuk buku mungkin sampuk buku hartolah ya lah kalau tantaran itu sampuk buku kan ujar habis juga ini
Tantaranya sapu kuku, kawannya berikan guru, nanti guru memberi pendidikan sudah. Tantaranya sapu kuku, kawannya kawan berikan guru, yalah. Nilainya tahan 5 kilo, umpannya umpan papuyuk, manimbe di padang papuyuk. Yakinlah dapat, yakinlah dapat minta. Namun secara akal bagian tandaran sampo kuku, sampo kuku itu jorok mendes sedetak. Kawannya kawan berian guru raja hakam, rajakan guru sudah. Kemudian kerajaan, ya kan? Bentar lagi umpannya umpan puyuh, ada umpan sapak tuh ada umpan puyuh. Nilainya tahan 5 kilo, boleh bahasa iwak sama puyuh itu ada 5 kilo, awak dimakan. Ya kan? Manimbe kami padang puyuh sudah. Imbe, nah ini mah hadang takdir Allah Ta'ala jadi. Kamu menghadang gawian pemandangan secara lahir pasti dapat. Awal pasti dapat. Nah, rahatan menimbe jala Allah Ta'ala biar itu kayak apakah syarat ikan jala Allah tak usah dapat. Awalnya kita. Terkadang pun Allah bakal hendak jasidin atau sakit dapat jasidin iwak di hadapan kita kawat iman untungnya sudah. Mak berat itu tak kayak kami ini tak kayak ini tak ditimbe malah berumur. Orang kan bajingan bilang, di muntungnya sudah ada jadi ada dah, ngajinya mundur, ngaji mundur, mau pembetakan, artinya rahatan yang kayak menerima takdir sini. Nah, supaya jangan tahu lawan Allah, jangan sakit hati, jangan sangkal, jangan sarik. Terima aja, oh ini sudah kehendak sidin. Yang penting sudah, tantarannya sudah, sampo kapan kuku, ya pakai kita mencari dengan sampo kukunya sudah, koraja sudah, selamutan sudah di badan papoyo. Sekalinya dapat, jangankan papoyo, refleks ini yang dapat. Oh, gimana baik, wah, kenal satu dapat nih, semuanya. Kenal semenit ya. Ini pak refleks itu pilihan yang kadang baik itu tanya rek. Memiliki ada bagi-bagi baslah, angkat kalau refleks mana dapat. Kawalah, kawan. Ini takdir sidin. Artinya mengkada sidin yang menentukan kalau apa kita. Nah cuma ada kita jangan sampai hati sangkal. Kemudian kita tahu mana. Caranya tadi dengan selalu bersangkal dari ini kalau digawian apakah ini kaliannya disaliti orang, difitnah orang, disambati orang. Ini keberadaan gawian ini nah ini kehendak Allah. Ini kehendak Allah. Kalau kita berindah, kada hendak disambati orang ya Allah kawalah. Larang hidup itu pasti ada sesambat dan manusia untuk merebak. Nang baik sambat kurang, nang kada baik mungkin semakinnya sambat kurang. Cuma kita berkaya apa caranya supaya jangan diminta takwa melawan Allah. Ini maksudnya. Apa ini ya? Paling dari nang baik sambat kurang, nang kada baik bagian sambat kurang. Pengantinan diurut, pengantinan banyak undangan mewah namanya hati itu menyambut. Dapat orang batu agak benar kisahnya benar jalan. Betul pulang ini dia tuh pulang apa bisa sedikit pulang ke pengantinan pemalang begitu. Hatinya adalah jujur. Ya. Nah lalu kayak kita menanggapi dengan sangka baik, oh pasti ada baiknya. Di mana baiknya? Ini nama nagur diriku. Orang menyemati aku, orang menghina aku, orang memfitnah aku, orang menggibah aku, orang macam-macam apa ya apa yang ada baik. Bukan berarti Allah Ta'ala ada sayang lawan aku. Bukan berarti orang itu artinya hendak menyakiti aku kata.
tapi Allah Ta'ala hendak membaikakan aku. Di mana membaikakannya? Mungkin inya menyembeli aku dan kada baik, inilah Allah hendak menunjukkan di mana kesalahanku. Jadi kalau memperbaiki nang di sini, dan mungkin aja Allah Ta'ala hendak mengampuni dosa aku lewat apa? Lewat sambatan orang, lewat kuyaan orang, lewat fitnah orang. Kenapa? Karena bila kita difitnah orang, bila kita disambati orang yang kada baik, itu otomatis hati kita ini kada nyaman. Nyala. Nah, gara-gara kada nyaman inilah nang Allah Ta'ala tuh menjadi kita mengampuni dosa. Karena dosa itu diampuni dengan bermacam-macam sebabnya. Di antaranya dengan penyakit. Karena bila orang itu dapat penyakit, diberi Allah Ta'ala penyakit, bila ingin sabar, dosa diangkat. Cuma penyakitnya itu kadang-kadang penyakit panas, dingin, kadang macam-macam. Bisa penyakit hati, bisa penyakit ini dan itu. Nah, tinggal kitanya aja lagi kayak apa supaya kita jangan lagi menghawal lawan Allah. Nah, bila kada tahuan lawan Allah, nyaman tuh. Nyaman tuh ya. Apa nyamannya? Beribadah nyaman. Yalah. Karena beribadah itu kan kada meminta, memuji. Orang meminta, orang memuji, aman ada takwa lawan yang dipuji, ada takwa lawan yang diminta, ada meminta memuji, kada mau mundur pujiannya, kada mundur mintaannya. Nah, ini kita cari mendapat kita jalan. Jadi caranya dengan dulu dengan bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Bila sudah bersangka baik, mau menerima. Bila sudah mau menerima, lapang ya kita cari. Insyaallah mudah-mudahan. Jadi adab yang ketujuh, tidak menyangkal atau menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap takdirnya. Ini kata-kata daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita sambung dan kata-kata yaitu mengakali akan zikir, yaitu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Dan sebenarnya perlu penjelasan. Salah dan khilaf pun minta maaf, minta halal, minta reda atau mungkin perkataan. Mudah-mudahan apa yang boleh bacaan tadi, belum sampaikan tadi bermanfaat bagi kita, terutama bagi diri ulun seorang, dan mudah-mudahan kita berada dengan barokah berkumpul di sini dengan niat dan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita dan keluarga kita, dan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir dan batin seumur hidup, dan mudah-mudahan kita berada di oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang halal penuh berkah, dan mudah-mudahan kita berada di iman masuk syurga bila hisab, dan dikumpulkan bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga dengan syahadat dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suman. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.